welcome to Dr. Co Channel. Channel yang membahas mengenai informasi seputar dunia kesehatan bersama Dr. Pugu Krisnadi Sanjoyo, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Jessica Filberta. Untuk topik bahasan kali ini adalah demam dengue atau demam berdarah dengue dengan 8 topik bahasan yang akan kami ulas secara rinci satu persatu. Apa itu infeksi dengue? Infeksi dengue adalah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue pada manusia. Virus ini memiliki 4 serotype yaitu DENV1, 2, 3, dan 4. Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa DENV3 sangat berkaitan dengan kasus DBD berat dan merupakan serotip yang paling luas distribusinya, disusul oleh DENV2, 1, dan 4. Virus dengue masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes, terutama Aedes aegypti yang terinfeksi virus dengue. Nyamuk ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Nyamuk Aedes berkembang biak pada tempat-tempat yang dapat menampung air, seperti bak mandi, vas bunga, maupun lubang pohon. Dan telur nyamuk dapat tetap hidup selama berbulan-bulan tanpa air. Aktivitas menggigit nyamuk Aedes aegypti biasanya mulai pagi dan petang hari dengan 2 puncak aktivitas antara pukul 9 hingga 10 dan 16 hingga 17. Pada musim hujan, populasi nyamuk tersebut akan meningkat karena telur yang belum menetas akan menetas ketika habitat perkembangbiakannya mulai terisi air hujan, sehingga dapat menyebabkan peningkatan penularan penyakit dengue. Berapa banyak angka kejadian kasus DBD di Indonesia? Pada tahun 2008 hingga 2017, incidence rate DBD berada pada kisaran 26,1 hingga 78,8 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2018, jumlah kasus DBD di Indonesia sebanyak 65.602 dengan case fatality rate sebesar 0,71%, yang artinya terdapat 467 kasus kematian per tahun atau 1,3 kematian per hari. Apa yang terjadi pada infeksi dengue? Hingga saat ini, belum ada satu teori pun yang dapat menjelaskan perjalanan infeksi dengue dengan lengkap. Namun, semua teori menyatakan bahwa medan pertempuran utama infeksi dengue adalah endotel kapiler pembuluh darah. Melalui serangkaian mekanisme, pada DBD dapat terjadi kebocoran plasma. Trombosit adalah salah satu parameter penting pada DBD. Trombosit yang rendah dapat terjadi karena penekanan oleh virus pada sumsum tulang, penghancuran trombosit, dan konsumsi trombosit di pembuluh darah. Trombosit yang rusak selanjutnya akan memperburuk kebocoran plasma dengan melepaskan VEGF dan aktivitas endotel. Apa saja gejala yang mungkin terjadi? Infeksi dengue dapat dengan atau tanpa gejala. Gejala yang mungkin terjadi meliputi flu-like syndrome, demam mendadak tinggi, nyeri otot atau sendi, nyeri belakang bola mata, ruam, mimisan, gusi berdarah, pembesaran kelenjar getah bening, trombositopenia, leukopenia, peningkatan hematokrit, hipoalbumin, gangguan pembekuan darah, syok hingga kematian.
Bagaimana perjalanan penyakit dengue? Perjalanan penyakit dengue dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase demam pada hari ke-1 sampai 3. Demam mendadak tinggi merupakan gejala khas pada fase ini. Gejala lain yang mungkin timbul adalah kemerahan pada kulit, sakit di seluruh tubuh, sakit kepala, tidak nafsu makan, mual, dan muntah. Yang kedua adalah fase kritis pada hari ke-4 sampai 6. Awal fase kritis umumnya ditandai dengan penurunan suhu tubuh hingga 37,5 hingga 38 derajat Celcius atau kurang dan tetap di bawah level ini. Pada fase ini, biasanya terjadi kebocoran plasma yang ditandai dengan hemokonsentrasi atau peningkatan hematokrit mendadak lebih dari sama dengan 20% dari awal, asites atau adanya cairan di rongga perut, efusi pleura atau adanya cairan di rongga pleura, serta albumin serum atau protein yang rendah. Tanda lainnya dapat meliputi peningkatan denyut jantung, denyut nadi cepat dan lemah, tangan kaki yang dingin, tekanan nadi yang sempit yaitu sistolik dikurangi diastolik kurang dari 20 mm Hg, capillary refill time lebih dari 3 detik, dan kencing berkurang. Pada periode ini, penting sekali memantau timbulnya perdarahan dan kebocoran plasma ke rongga dada dan perut, menerapkan terapi yang tepat, dan menstabilkan volume cairan dalam tubuh. Yang terakhir adalah fase pemulihan. Fase ini ditandai dengan berhentinya kebocoran plasma dan dimulainya penyerapan cairan. Keluhan, gejala, dan parameter laboratorium biasanya berangsur membaik. Penting pada periode ini untuk menghindari kelebihan cairan. Bagaimana klasifikasi derajat keparahan infeksi dengue? Berdasarkan kriteria WHO tahun 2011, infeksi dengue dibagi menjadi demam dengue, demam berdarah dengue atau DBD, dan expanded dengue syndrome. Pada demam dengue atau DD, didapatkan tanda dan gejala berupa demam dengan 2 dari berikut ini: nyeri kepala, nyeri belakang mata, nyeri otot atau sendi, ruam kulit, perdarahan, dan tidak ada bukti kebocoran plasma. Pada uji laboratorium, didapatkan leukosit kurang dari sama dengan 5.000, trombosit kurang dari sama dengan 150.000, peningkatan hematokrit 5-10%, dan tidak ada bukti kebocoran plasma. Demam berdarah dengue atau DBD dibagi menjadi 4 derajat. Pada derajat 1 dapat ditemukan tanda dan gejala berupa demam dan manifestasi perdarahan, yaitu uji tourniquet positif, dan adanya bukti kebocoran plasma seperti efusi pleura, asites, atau hipoproteinemia atau hipoalbuminemia. Pada derajat 2, dapat ditemukan tanda dan gejala DBD derajat 1, ditambah perdarahan spontan seperti mimisan. Pada derajat 3, dapat ditemukan tanda dan gejala DBD derajat 1 dan 2, disertai kegagalan sirkulasi seperti tangan kaki dingin. Derajat 4 ditandai dengan syok berat, disertai tekanan darah tidak terukur dan nadi tidak teraba. Pada DBD, didapatkan hasil uji laboratorium berupa trombosit kurang dari sama dengan 100.000 dan peningkatan hematokrit lebih dari sama dengan 20%. Perbedaan utama antara demam dengue dan demam berdarah dengue adalah terjadinya kebocoran plasma pada demam berdarah dengue, sedangkan pada demam dengue tidak. Pemeriksaan apa saja yang sering disarankan? Pemeriksaan laboratorium yang sering disarankan adalah NS1 pada hari ke-1 hingga 3 demam, IgM-IgG anti-dengue pada hari ke-3 sampai 5 dapat terdeteksi pada 50% pasien, meningkat menjadi 80% pada hari ke-5, dan 99% pada hari ke-10. Darah lengkap.
dapat ditemukan penurunan jumlah sel darah putih dan trombosit, serta kenaikan hematokrit sebesar 20% dari kadar awal. Hitung jenis leukosit. Perubahan rasio neutrofil terhadap limfosit berguna untuk memprediksi periode kritis dari kebocoran plasma. Limfositosis relatif dengan limfosit atipikal yang meningkat biasanya terjadi pada akhir fase demam dan saat menuju fase konvalesens. Albumin. Dapat ditemukan kadar albumin yang rendah akibat kebocoran plasma. Elektrolit. Dapat ditemukan kadar natrium yang rendah, AST dan ALT. Dan untuk pemeriksaan radiologi, dapat dilakukan foto ronsen dada atau USG untuk mendeteksi cairan pada pleura. Bagaimana penanganan DB atau DBD untuk perawatan di rumah? Yang pertama adalah penderita perlu istirahat yang cukup. Yang kedua adalah asupan cairan yang adekuat. WHO menganjurkan agar cairan yang diberikan jangan air putih biasa, tetapi minuman yang mengandung gula dan elektrolit seperti susu, jus buah, larutan isotonik, atau oralit. Yang ketiga, jaga suhu tubuh di bawah 39 derajat Celcius. Jika suhu tubuh melebihi 39 derajat Celcius, berikan paracetamol dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan per dosis, dengan jarak antara pemberian tidak kurang dari 6 jam. Dosis maksimal untuk orang dewasa adalah 4 gram per hari. Yang keempat, kompres hangat pada dahi, ketiak, tangan, maupun kaki. Untuk orang dewasa dianjurkan mandi air hangat. Yang kelima, beritahu keluarga penderita atau yang akan merawat bahwa penderita harus segera dibawa ke rumah sakit jika terdapat tanda kedaruratan. Yang terakhir, dianjurkan pemeriksaan HB, hematokrit, leukosit, trombosit, dan kontrol setiap 24 jam ke sarana pelayanan kesehatan untuk evaluasi. Dan untuk kesimpulannya adalah, gejala khas yang timbul pada fase awal infeksi dengue adalah demam yang mendadak tinggi. Perbedaan utama antara demam dengue dan demam berdarah dengue adalah terjadinya kebocoran plasma pada demam berdarah dengue, sedangkan pada demam dengue tidak. Sensitivitas uji NS1 lebih tinggi sampai hari ketiga demam, sedangkan IgG anti-dengue dapat terdeteksi pada 50% pasien pada hari ketiga sampai 5, meningkat menjadi 80% pada hari kelima, dan 99% pada hari ke-10. Berikut adalah 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan seputar infeksi dengue. Yang pertama, mengapa saya sudah berkali-kali terkena DBD? Memangnya tidak terbentuk imunitas? Yang kedua, kapan diperlukan rawat inap di rumah sakit? Yang ketiga, kapan saya diperbolehkan rawat jalan setelah perawatan di rumah sakit? Yang pertama, mengapa saya sudah berkali-kali terkena DBD? Memangnya tidak terbentuk imunitas? Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, virus dengue memiliki 4 serotype. Infeksi virus dengue dapat memberikan kekebalan seumur hidup terhadap serotype virus yang sama. Namun, hanya dapat memberikan kekebalan selama 2-3 bulan terhadap serotype yang berbeda atau proteksi silang. Yang kedua, kapan diperlukan rawat inap di rumah sakit? Indikasi rawat inap dapat meliputi trombosit kurang dari sama dengan 100.000, atau terdapat tanda kegawat daruratan seperti syok, kejang, penurunan kesadaran, perdarahan, muntah dan atau asupan oral inadekuat, hematokrit cenderung meningkat, nyeri perut hebat, lelah atau gelisah, tinggal sendiri atau jauh dari vaskes, lemas atau pusing berputar, tangan kaki pucat, dingin atau basah,
buang air kecil menurun, dan terdapat komorbid. Kapan saya diperbolehkan rawat jalan setelah perawatan di rumah sakit? Pasien diperbolehkan untuk rawat jalan setelah menjalani perawatan di rumah sakit jika bebas demam minimal 24 jam tanpa obat penurun demam, nafsu makan membaik, perbaikan klinis yang nyata, buang air kecil cukup, hematokrit stabil, melewati masa syok minimal 2 hari, tidak ada gangguan pernafasan, dan trombosit lebih dari 50.000. Dan untuk current issue pada topik infeksi dengue mengangkat tema tentang aktivitas anti-dengue pada Psidium guajava atau sering dikenal dengan jambu biji merah yang diambil dari PMC Complementary and Alternative Medicine tahun 2019. Banyak orang mengetahui jika trombosit turun, minum jus jambu merah untuk meningkatkan trombosit. Apakah pernyataan tersebut benar? Menurut penelitian ini, terbukti bahwa 4 senyawa yang berasal dari jambu biji sangat membantu dalam menghambat virus dengue memperbanyak diri seperti katekin, asam galat, naringin, dan quercetin. Selain itu, sel trombinol juga dapat merangsang produksi trombopoietin, yaitu hormon yang mengatur produksi trombosit oleh sumsum tulang. Oleh sebab itu, jambu biji dapat dinyatakan bermanfaat bagi pasien dengan infeksi dengue. Demikian adalah pembahasan pada episode kali ini. Bagi Sobat Healthy yang memiliki pertanyaan seputar topik ini, atau yang memiliki saran untuk topik video selanjutnya, Sobat Healthy dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar dapat bermanfaat bagi banyak orang dan untuk membantu perkembangan channel ini untuk kedepannya. Akhir kata, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sehat untuk kita semua.